terus saya pengen impor ke komputer lain gitu. Ketika impor ke komputer lain, apa saya bikin project dulu? Tinggal itu aja di sini kan ada untuk ini ya apa import ya. Ya, Tinggal di import saja projectnya. pas ke impor dia minta project pak, minta nama project apa yang mau ditimpa gitu. Biasanya sih nggak langsung ini ya, langsung bisa ini ya. Sini kan pilihnya yang ini testing complete. Oh yang oh yang itu exiting ya. Oh saya malah feel system. Ini yang file system. General pak. Pilihnya yang Android juga ya kan, projectnya yang mau dimasukkan project Android juga ya. Jadi kalau misalnya project Java tergantung ini ya macam-macam projectnya ya. Kemudian ada macam-macam ya. Kalau project C++ juga sebenarnya C++. Kemudian yang kalian tinggal ini untuk yang Java seperti itu. File system berarti yang nanti yang di buat hanya file sistemnya saja, jadi untuk projectnya nggak masuk, jadi dia harus mungkin dari harus minta project yang lain lebih dahulu seperti itu kan yang sudah punya projectnya. Ada yang ingin ditanyakan? Next pak. Next ya. Jadi langit untuk melakukan penyimpanan data ini kita bisa menggunakan beberapa cara ya. Cara yang tetap itu nanti tergantung dari kebutuhan. Pertama kita bisa menggunakan ini ya referensi bersama. Ini kita bisa menyimpan data yang bersifat atau dengan tipe data primitif ya. Itu data yang sederhana, misalnya berupa string, berupa integer, boolean, dan lain-lain yang sebenarnya tidak terlalu banyak ya. Ini untuk penyimpanan ini dengan referensi ini dengan pasangan p dan value yang akan disimpan. Jadi misalnya ini hanya dari satu key dia menyimpan satu value, jadi kalau ingin menyimpan nilai lain lagi maka harus dengan menggunakan kata kunci yang berbeda pula gitu. Biasanya preferensi ini sebenarnya digunakan untuk konfigurasi ataupun ini ya penggunaan preferensi settingan ya settingannya untuk aplikasi menonaktifkan ataupun misalnya tidak menonaktifkan begitu ya, menggunakan preferensi ini ataupun bisa digunakannya untuk menyimpan session login ya, session login itu bisa juga, ataupun session dari account itu bisa menggunakan preferensi ini. Misalnya tadi yang disimpan itu data login misalnya untuk username, lalu untuk password ataupun nanti untuk data namanya siapa seperti itu ya. Bisa disimpan, jadi hanya satu key saja ya, seperti itu misalnya name saya 2017 sekian, lalu untuk nama misalnya Adi sekian, lalu untuk kelas C itu ya, jadi
satu key, saya pindah nama itu bisa menyimpan satu value seperti itu. Jadi kurang cocok kalau ini untuk ini ya, untuk menyimpan banyak data ya, seperti misalnya data seluruh mahasiswa seperti itu, ada beberapa puluhan, beberapa ratus gitu, untuk referensi ini tidak cocok. Semestinya untuk dan jenis penyimpanan yang bisa kita gunakan itu dengan ya secara ini ya file ya, jadi dengan file kita bisa menyimpan secara internal dan secara eksternal ya. Jadi sebelum saya lanjut ke penyimpanan internal atau eksternal, kalau ada yang ditanyakan silakan. Nah, untuk absensi itu ya sudah saya taruh di Classroom ya untuk link form absennya. Pak mau tanya tugas Pak. Ya, nah. Itu maksudnya multi login apa gimana Pak? Untuk tugas ya, nanti saya jelaskan lagi nanti untuk tugas pertemuan Sabar. Jadi untuk tugas pertemuan hari ini nanti kalian diminta kan sebelumnya di pertemuan kemarin kalian di ini ya minta untuk membuat halaman login ya, halaman login, terus dengan login tersebut nanti akan setelah diklik maka nanti akan masuk ke halaman kedua ya, halaman kedua dengan mengirim nilai yang diinputkan pada saat aktiviti pertama ya, saat dia aktiviti pertama atau dia login. Lalu untuk tugasnya kalau di yang sebelumnya kan kalau aplikasi kalian tutup, nanti setelah dibuka akan masuk lagi ke menu login ya atau aktiviti pertama ya. Jadi di tugas yang pertemuan ke-9 ini nanti kalian diminta untuk menambahkan ini ya preference untuk menyimpan sesi loginnya ya. Jadi kalau sudah login maka nanti akan tetap terbuka langsung ke halaman kedua atau halaman home seperti itu ya. Oh, session P ya? Ya. Jadi nanti dilakukan pengecekan ya, jadi sudah dengan menggunakan preference tadi maka ini ya sudah melakukan login atau belum, ada data yang tersimpan atau enggak seperti itu ya. Maka kalau sudah melakukan login nanti akan langsung masuk ke halaman kedua gitu. Kalau misalnya belum melakukan login maka akan tampil halaman login terlebih dahulu ya, seperti itu juga. Jadi hanya melanjutkan yang kemarin saja, tambahkan untuk sesi loginnya. Bagaimana? Ada lagi ditanyakan? Contohin Pak, nambahin sesinya gimana? Iya nanti pertemuan ini. Ya, tadi dari yang preference tadi sudah jelas ya untuk penyimpanan secara internal dan eksternal ya. Untuk penyimpanan secara internal ini merupakan penyimpanan data yang bersifat private pada perangkat memori digital Android masing-masing ya. Jadi untuk penyimpanan secara internal ini masing-masing
Android tadi memilikinya ya, masing-masing device pasti memilikinya. Berbeda dengan penyimpanan secara eksternal. Kalau penyimpanan secara eksternal ini belum tentu setiap device memiliki ya. Contohnya untuk penyimpanan eksternal ini misalnya dengan SD card ya, atau memori card seperti itu ya. Untuk datanya kalau yang internal ini nanti kalau misalnya suatu aplikasi kalau dia install itu datanya nanti akan hilang ya, begitu nanti kalau dia dapat ya, jadi nanti bisa setting lagi kalau misalnya ingin dipermainkan juga bisa. Kalau untuk eksternal ini nanti datanya akan tetap ya, tetap tidak akan terhapus walaupun aplikasi yang pasang di uninstall. Ini untuk penyimpanan file ini biasanya berupa file gambar, dokumen dan lain-lain ya. Itu berupa teks juga. Dan berikutnya untuk penyimpanan metode penyimpanan lain yang bisa dipilih yaitu dengan database SQLite ya. Jadi database SQLite ini merupakan database yang terstruktur ya. Jadi sama seperti SQL, SQL Server dan lain-lain yang dengan yang lain masuk. Mungkin kalau ada yang ditanyakan silakan. Ya, untuk opsi yang cara penyimpanan bisa digunakan sama dengan frekuensi bersama, bisa juga bikinnya dengan file yaitu dengan penyimpanan secara internal dan eksternal. Lalu yang berikutnya kita bisa menggunakan ke SQLite ya. Lalu bisa juga kita menyimpan ya dengan konektivitas jaringan, itu nanti data kita kirimkan ke web server ya, ke web service. Jadi datanya akan disimpan ke database komputer server tersebut. Lalu kita juga bisa menyimpan ke ya, ke cloud ya, dengan database Redis gitu. Ini ya, jadi bisa secara real time ya, lalu untuk data juga masih tetap ya, bisa diakses walaupun secara offline. Kita bahas dulu sekarang untuk preferensi yang bersama ya. Preferensi bersama ini kita mungkin sering menggunakan ini ya, untuk menyimpan data ya, berupa pilihan ataupun berupa string yang sederhana seperti itu ya. Jadi tetap menggunakan preferensi ya. Untuk penggunaannya menggunakan preferensi ini nanti data value yang disimpan nanti ini ya di data tulisnya key-nya. Pertama kita perlu untuk membuat file untuk preferensi terlebih dahulu ya.
modal dengan nama sesi ya. Sesi. Nanti untuk datanya akan tersebar di file ini ya. Untuk namanya bebas ya, bisa apa saja. Lalu untuk mengubah untuk isi dari data referensi tersebut, ini kita bisa membuat untuk objek editornya ya dari set referensi tersebut. Seperti ini untuk contohnya. Set jadi untuk fee-nya contohnya sesi ya di sini. Jadi dengan sesi yang tadi beda itu yang tadi untuk namanya, untuk nama modal referensinya, kalau di sini untuk untuk menggabung tentang nama yang di sini bisa bisa juga kita ubah dengan nama itu ya, untuk fee-nya misalkan fee ataupun kata kuncinya. Jadi setelah set nanti di editor ini bisa kita commit ya. Bisa juga dengan apply ya. Jadi kalau dengan menggunakan API yang ini versi lebih tinggi, itu ada tersedia juga dengan editor ini titik apply itu bisa ya. Jadi kalau untuk versi sebelumnya versi 9 bawah sudah bisa misalnya dengan commit ini, maka saya versi ini sebetulnya menggunakan commit. Ini kalau kalian searching mungkin di web ada yang dengan apply itu juga sama aja, bisa juga untuk data ya. Jadi setelah data disimpan, maka kita bisa juga untuk mengambilnya atau mengakses data yang telah kita simpan tersebut. Ya, untuk mengambilnya itu dengan menggunakan metode getString ya. Kalau tadi dengan metode putString untuk menyimpannya dalam fee yang sudah kita tentukan. Nah itu untuk di sini sebenarnya kita ingin mengambil untuk isian data yang telah kita simpan di sesi ini. Di sini ini ya untuk setelah koma ini merupakan nilai yang nanti kita gunakan untuk nilai skornya ya. Jadi kalau sesi ini ada, maka nanti nilainya apa? Ini ya, kita simpan di sini. Nah, misalnya belum dilakukan penyimpanan ini, maka untuk nilai skornya ya kosong atau tidak ada isinya. Kalau bisa juga nanti untuk nilai skornya saya dilatih kalau misalnya melakukan saya juga kita kasih nilai misalnya n sama j gitu ya, dan bisa menunjukkan sudah j yang dan bisa menunjukkan belum, lalu lagi menunjukkan sudah. Itu bisa juga berupa nilai boolean ya, misalnya true misalnya aktif untuk menu aktif, lalu false untuk menu aktif, bisa di. Jadi untuk sini ini yang data yang disimpan nih data yang primitif saja ya. Jadi semuanya contohnya tentang string, integer, boolean dan lain-lain yang sudah dijelaskan di awal tadi. Kalau data yang lebih kompleks atau banyak ya data yang akan disimpan, maka lebih cocok menggunakan SQLite.
Mungkin kalau ada yang ditanyakan gitu. Ini ya, contohnya kita tambahkan untuk flash yang benar. Jadi namanya flash ya, kalau tadi karena udah sesi, kita bisa menggunakan nama yang lain yang juga ya. Namanya ini data ini bersifat private ya, bersifat private, jadi tidak bisa diakses oleh aplikasi yang lainnya. Jadi hanya bisa diakses dari misalnya di sini aplikasi pertemuan 9 ya, maka untuk atau aplikasi pertemuan 8 ini tidak bisa untuk mengakses file ini. Ini untuk mengambil ini ya, mengambil atau melihat sesi ini ya, mengambil dari sesi itu kita cek ini ya untuk ada atau enggaknya ya. Jadi kalau tidak ada maka tidak melakukan apa-apa ya. Melakukan apa-apa berarti masih berada di halaman main activity ya. Jadi saat dibuka, saat aplikasi dibuka maka tetap berada di halaman main activity. Di sini untuk main activity-nya yaitu halaman login, maka akan tetap berada di halaman login. Jadi kalau ada nilainya maka nanti akan dilempar ke home activity ya, ke activity yang kedua. Jadi kalau ada action login lagi maka akan otomatis langsung masuk ke home activity-nya. Selanjutnya kita bisa menyimpan sesi tersebut saat diklik ya. Jadi saat tadi button login diklik atau disubmit, dia akan menyimpan untuk sesinya. Kita ke preferensinya, sesi. Ini akan disimpan. Setelah di activity roomnya ya, activity roomnya ini ya, kita tambahkan lagi untuk mengambil ini ya, jadi preferensi tadi. Setelah itu kita bisa tambahkan untuk misalnya logotnya ya. Jadi misalnya kita melakukan logout, jadi untuk sesi ini kita bisa clear ya. Jika kita clear maka untuk ini file ini maka akan ini ya, dihapus seperti itu. Ada pertanyaan dari sini? Silakan. Saya ini sudah running ya, biasanya saya tanpa melakukan untuk melakukan logout ya.
kita isi untuk namanya ya. Kita kasih nama tes aja ya, tes. Seperti ini ya misalnya. Kita tutup. Saat aplikasi dibuka, maka masuk ini ya, langsung masuk ke activity seperti ini ya. Karena tadi fungsi untuk menghapus nilai atau sesinya tadi ini yang tidak digunakan ya. Kita akan masuk lagi ke activity-nya langsung, kita harus ke halaman login terlebih dahulu ya, seperti itu. Ada pertanyaan di situ? Ya kan, kalau ada yang ditanyakan. Wan tadi tanya Wan. Ya, gimana? Tugasnya itu berarti Pak. Cuma tambahin sesi doang tuh Pak. Iya. Nah, berarti kalau nambahin sesi cukup di halaman pertama doang Pak. Iya, di halaman pertama. Di halaman pertama dan halaman kedua kan ditambahkan untuk tadi untuk logout-nya. Lihat skripnya lagi deh Pak. Ini untuk logout-nya ini ya, nanti ya. Jadi Logout. nanti bisa ini ya. Kalian bisa bikin dua button ya. Misalnya untuk button untuk close dan button untuk logout ya. Jadi untuk membedakan logout dan langsung keluar dari aplikasi. Jadi kalau misalnya cuma di close, maka nanti saat activity atau program dibuka, maka nanti akan ini ya masuk ke activity yang kedua langsung ya, seperti itu. Lalu kalau misalnya di logout, maka nanti kalau aplikasi dibuka, maka nanti akan masuk lagi ke aplikasi activity yang pertama atau menampilkan halaman login terlebih dahulu. Jadi ya ini aja ya yang kemarin kalian buat, dan kemarin ada button untuk menampilkan list view ya. Jadi kalian tambahkan lagi dua button. Nah, button yang pertama untuk fungsi untuk close dari aplikasinya, ataupun nanti untuk button yang satunya itu kalian gunakan untuk logout aplikasinya ya. Jadi dengan kalian tambahkan ini ya fungsi untuk menghapus sesi atau preference tersebut. Modulnya ada kan Pak nanti? Gimana? Modul. Di modul ya yang itu yang sudah saya share itu kan sudah jelas tuh di situ. Kalau misalnya perhatikan kan ini kan di situ ada ini ya, di sini ada untuk awalnya ini ya, untuk membuat file referensinya seperti ini ya. Lalu selanjutnya untuk mengubah isinya, isi misalnya untuk ini ya, untuk menyimpan ya tadi, untuk menyimpan file sesi login tadi. Ini selanjutnya untuk melakukan pengecekan ya, ini ya, mengambil datanya, melakukan pengecekan ada isinya atau enggak. Ini seperti ini aja ya. Gitu. Ini kalau untuk logoutnya tinggal sama seperti ini, tinggal ini aja ya, editor dot
clear seperti itu aja. Oke, ada lagi ingin ditanyakan? Pak, kalau nambahin Ya. Silakan. Silakan, Suparman. Ada yang lainnya mungkin ada yang ingin ditanyakan? Itu model list view-nya bebas kan Pak? Ada list view-nya yang kemarin aja, kalau list view-nya. Ini untuk tugas ini kan hanya kalian diminta untuk menambahkan ini ya untuk preference-nya ya, seperti itu. Jadi biar kalian paham untuk fungsi preference ini untuk apa, untuk itu tugasnya. Jadi kalau untuk list view kan di ini ya, tugas di pertemuan kemarin ya, minggu kemarin. Jadi tambahannya hanya ini aja untuk menyimpan data ke preference, lalu mengambil data tersebut seperti itu. Ya, kalau ada lagi yang ditanyakan, silakan. Oke, selanjutnya dan untuk ini ya, untuk penyimpanan secara internal ya, secara internal. Biasanya penyimpanan ya, perangkat Android semuanya itu memiliki dua cara penyimpanan ya, untuk penyimpanan secara internal maupun secara eksternal ya. Itu penyimpanan untuk penyimpanan secara internal. Ini untuk kita melakukan penyimpanan secara internal ini kita tidak memerlukan perizinan aplikasi secara khusus ya, itu. Jadi aplikasi tidak ini ya, tidak bisa menambahkan perizinan ke aplikasinya secara khusus pada ini ya. Berbeda dengan penyimpanan secara dari mana eksternal. awal? Halaman kedua mana halaman kedua? Halaman kedua. Buku dia ya, semua kagak begitu hal. Ya, saya lanjutkan untuk penyimpanan internal ini tidak memerlukan izin terlebih dahulu ya, memerlukan izin terlebih dahulu. Ya, aplikasi ini akan selalu memiliki izin untuk melakukan pembacaan ataupun melakukan proses menulis file dalam suatu directory ya. Itu di internalnya ya, di storage internalnya. Nah, untuk membuat ini file baru ini di salah satu directory ini bisa dengan menggunakan konstruktor file ya.
seperti ini ya. Ini sama ini ya, seperti sama kayak pemrograman di Java desktop ya. Jadi untuk menyimpan file itu dengan menggunakan file new file begitu ya. Nanti untuk directory yang dituju dan nama filenya begitu ya. Jadinya kalau ini di Android ini ya, untuk kontak dot file dir-nya seperti ini untuk kita mengakses ke directory-nya. Ini untuk contoh programnya. Untuk kita melakukan penyimpanan secara internal ya. Ini kita menyimpan file ya, menyimpan file dengan nama yaitu my file ya, file. Lalu dari file tersebut nanti ini ya berisi string hello world seperti ini. Untuk kita menggunakan output stream ya, output stream ini nanti kita untuk penulisannya ya, penulisan ke directory tersebut. Ini setelah melakukan penulisan ini ya output streamnya, maka kita close terlebih dahulu. Selanjutnya untuk penyimpanan secara eksternal. Penyimpanan secara eksternal ini itu biasanya untuk menyimpan file yang berupa foto, gambar, dokumen, dan lain-lain ya yang disebut oleh aplikasi. Untuk secara penyimpanan eksternal ini, walaupun tadi aplikasinya diinstal, maka ya file yang di create tadi masih tetap ya, tidak akan hilang. Jadi dengan yang secara internal tadi, secara internal nanti kalau aplikasi diinstal maka file akan ikut terhapus juga. Untuk kita menggunakan penyimpanan secara eksternal ini, kita membutuhkan perizinan terlebih dahulu ya. Untuk perizinannya ini kita bisa tambahkan di manifest ya terlebih dahulu ini ya. Berarti nanti kita tambahin 2 button atau gimana sih Pak? Kalau satu button boleh nggak cuma logout gitu? Tambahin silakan tambahin 2 aja buttonnya. Jadi biar mengetahui bedanya antara close biasa dengan melakukan logout ya, atau menghapus preference-nya. Biar ketahuan bedanya apa. Jadi biar kalian paham seperti itu. Jadi kan kalau hanya menggunakan satu button kan ini ya nggak tahu bedanya ya antara cuma close tanpa memanggil fungsi untuk menghapus preference yang setelah disimpan dengan menghapus preference yang setelah tersimpan seperti itu. Dan biar nanti kelihatan perbedaannya. Iya, kalau close kan tinggal tambahin finish aja tuh, public void unclick terus finish baru dia nge-close. Tapi kalau dia logout ditambahin editor clear sama commit itu Pak. Iya, seperti itu. Oh iya Pak. Ya selanjutnya jadi untuk ini ya file manifest-nya ya itu di sini ya untuk Android manifest-nya. Ini untuk perizinan ini bisa kita tambahkan di sini ya. Jadi kita bisa menambahkan apa saja yang dibutuhkan ya. Ini contohnya ini saya menambahkan untuk mengizinkan aplikasi ini untuk melakukan ini ya menulis ke eksternal storage ke memori eksternal. Ini juga untuk melakukan proses pembacaan juga harus ini ya menambahkan perizinannya terlebih dahulu ya.
kita juga bisa menambahkan yang lain ya sesuai kebutuhan ya. Jadi sesuai kebutuhan nanti dari aplikasi kita ini apa yang dibutuhkan saya untuk mengakses misalnya internet seperti ya, mengakses internet, lalu misalnya untuk mengirim lokasi seperti ya, mengirim lokasi kita tambahkan. Tergantung nanti dari kebutuhan aplikasi tersebut apa yang membutuhkan perizinan terlebih dahulu, itu ditambahkannya di sini. Ini di sini juga kita bisa mengatur aplikasi yang ini ya, mana yang akan kita buka ya, yang akan kita launch atau terbuka terlebih dahulu yang mana, itu kita setting juga di itu tadi ya. Jadi kan kalau secara defaultnya kan activity yang pertama kali kita create itu nanti menjadi activity yang pertama kali terbuka ya. Jadi saat icon ini, icon aplikasi di handphone kita klik, maka nanti pertama akan terbuka halaman activity yang pertama kali kita bikin begitu ya, untuk standarnya seperti itu. Tapi kita bisa juga untuk merubahnya ya di sini ya. Jadi kita misalnya tadi kita mengklik halaman login ya, pertama kita mengklik halaman login, misalnya kita ada pengembangan ya, terus kita ingin menambahkan splash screen ya. Jadi sebelum masuk ke halaman login kita menampilkan splash screen terlebih dahulu seperti itu. Jadi kan splash screen tersebut harus tampil di awal ya, di awal sebelum tampil activity untuk mainnya seperti itu, activity mainnya untuk tampilan halaman login. Maka kita rubah taruh di sini ya, untuk splash screen-nya. Lalu untuk main activity-nya kita rubah atau kita pindahkan di tab yang kita buat di sini seperti itu ya. Kita tambahkan di sini itu untuk main activity-nya. Jadi misalnya kita rubah menjadi splash, misalnya untuk activity splash screen ya, yang kita tambahkan di akhir, tapi kita ingin menampilkan di awal seperti itu. Jadi semua activity yang sudah kita buat maka harus ada di sini ya, semuanya harus ada di sini. Jadi kalau tidak ada di sini maka ini ya tidak bisa dibuka ya, ini ya nanti activity-nya. Misalnya kan kalau kita misalnya mengopi ya, tanpa kalau kita create dari sini kan otomatis nanti akan ya, kalau kita create dari sini kan otomatis nanti akan ke generate otomatis ya di sini untuk activity namanya. Tapi kalau misalnya kita mengopi dari sini, misalnya kita sudah ada nih karena activity yang kita buat mirip nih sama activity yang sebelumnya, maka kita bisa copy juga dari sini. Kemudian misalnya kita pas sini misalnya, maka kadang nanti di sininya tidak ini ya, tidak otomatis ke generate, jadi harus ditambahkan terlebih dahulu. Seperti ini ya, dan di sini kita tambahan, ada tambahan oke activity ya, karena tadi dari ini. Maka kalau di sini belum kita tambahkan, maka nanti kalau kita gunakan, misalnya kita gunakan atau kita panggil di activity yang lain, maka ini akan error ya, seperti itu, programnya akan error. Kita harus kita tambahkan terlebih dahulu di ini ya, test terlebih dahulu kita tambahkan.
masukkan. Kita tambahkan ya. Karena ini bebas ya untuk labelnya. Ini isinya itu ya, judul tampilan tadi ya. Ini bisa kita rubah juga ya di sini ya. Di sininya ada tampilnya apa, itu bisa kita rubah lagi ya. Habis itu kalau ada pertanyaan silakan, kalau ada yang ditanyakan. Mengenai tugasnya sudah paham ya mengenai tugasnya? Tugas dari minggu lalu yang belum mengumpulkan masih bisa untuk mengumpulkan, silakan. Tapi untuk nilai maksimal nanti berbeda ya dari yang telah mengumpulkan tepat pada waktunya ya. Di sini masih terlihat beberapa yang belum mengumpulkan ya. Ini ya, ada attachmentnya. Ini ya, Megawati juga belum ya. Lalu dikaji, Rizka, banyak yang belum ya. Ya kan, kalau ada yang ditanyakan. Untuk tugas yang udah ngumpulin siapa aja yang mau make sure aja, soalnya saya tadi udah ngumpulin. Iya, yang juga sudah mengumpulkan. Ini ya listnya ya, yang tugas sudah mengumpulkan. Mungkin minggu depan saya atau besok saya saya list lagi ya, akan saya upload per kelas ya, akan saya upload per kelas siapa-siapa saja yang belum mengumpulkan seperti itu ya, atau siapa-siapa saja yang sudah mengumpulkan itu ya, itu yang sudah mengumpulkan. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi? Sama-sama. Karena tinggal beberapa detik lagi untuk sesi filmnya, saya akhiri untuk pertemuan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.